Halo, selamat sore Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Selamat siang ya. Selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, acara siang ini adalah lanjutan dari acara yang minggu lalu. Kalau masih ingat, minggu lalu itu membicarakan mengapa sampai timbul perilaku negatif pada anak, terutama anak-anak ASD. Yang sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mencegah dan mengatasi perilaku negatif. Mungkin hal ini yang sudah ditunggu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Sehari-hari kalau saya praktek itu mungkin 80% keluhan dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini adalah mengenai perilaku negatif pada anaknya. Ya, dari yang mulai yang ringan, dipanggil nggak mau melihat, flapping, sampai yang berat sekali, yang pukul, benturin kepala ke tembok, lari keluar, manjat, ya. Nah, ini selalu menjadi problem. Barangkali yang mesti dibahas nanti, apa semua perilaku negatif ini harus kita atasi, ya. Karena kalau menurut saya, kalau yang ringan-ringan ya nggak apa-apa, biarkan aja ya. Kalau yang berat, baru kita coba atasi. Pertanyaan kedua, apakah semua perilaku negatif ini berhasil diatasi dengan teknik behavior? Nanti saya tanya tuh sama Tania dan Kristi. Karena menurut pengalaman saya tidak, ya. Ada beberapa yang tidak bisa diatasi dengan teknik behavior, dengan teknik sensory integration dan lain-lain. Nah, dalam keadaan ini biasanya saya tanya pada terapisnya, kamu udah putus asa apa belum? Sama orang tuanya juga udah putus asa. Kalau sudah putus asa dan perilakunya memang sangat mengganggu, terpaksa kita beri obat. Orang tuanya takut lagi diberi obat, obat ini ngerusak anak saya, otaknya jadi nggak berkembang. Ya kita nggak sejahat itulah. Obat tuh cuman kalau perlu saja dan atas indikasi yang tepat, dan juga memberikannya nggak boleh sembarangan gitu. Ya, yang sering saya lihat langsung diberikan obat dosis besar, anaknya jadi diem, bengong, ngiler. Nah, ibunya takut. Ya. Padahal kalau kita mulai dari sedikit-sedikit gitu ya nggak apa-apa gitu. Berapa lama obatnya harus diberikan? Kalau sudah baik dengan obat, bukan artinya masalah selesai. Lanjutkan dengan terapi behavior atau terapi yang lain. Kalau kelihatannya sudah membaik, ya obatnya nanti kita berhentikan gitu. Ya, jadi sama-sama senang lah kita. Enggak setengah mati itu terapis mesti bekerja mengatasi perilaku negatif, ya. Di rumah juga jadi lebih tenang, tidur lebih baik, ya. Nanti semuanya tentunya demi kebaikan anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan kembali Ibu Tania yang dari Massachusetts. Nggak tahu jam berapa sekarang di sana. Mungkin tengah malam kali ya? Jam 3 pagi, Prof. 3 pagi. Terima kasih udah bangun Ibu Tania, ya. Dan juga kita akan mendengarkan pertama kalinya Ibu Kristi Prawira nih. Ibu Kristi ini rajin betul sekolah. Titelnya ada MS, Master of Science ya. Ada MBA, Master of Business Administration, ada BCBA lagi. Ya, Behavior Analysis. Jadi dia rajin sekali nih sekolah nih. Dan saya heran juga masih muda udah selesai semua sekolahnya. Beliau ada di Surabaya, punya klinik sendiri. Namanya apa ya kliniknya? Namanya Blue Bridge Center. Blue? Blue Bridge, jembatan biru, Prof. Blue Bridge Blue Bridge ya. Blue Bridge Center di jalan? di Nginden Intan. Ada nanti ya. Tolong catetin Bu Anita. Karena banyak sekali pasien-pasien yang
konsul yang tanya saya di Instagram, di WA, dari daerah-daerah mau kemana gitu. Jadi saya harus bisa mengarahkan pasien itu pergi kemana. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita dengarkan pemaparannya tentang mencegah dan mengatasi perilaku negatif. Nanti baru kita berdiskusi ya. Silakan Ibu Kristi dulu apa Ibu Tania dulu? Oke, saya dulu nih ceritanya. Ya, boleh. Ya, Nih selamat Ibu siang. Kristi yang ngomong nih. Selamat siang. Jadi tadi udah diperkenalkan sedikit. Saya Kristi dari Surabaya. Saat ini menjadi Clinical Director di Blue Bridge Center. Jadi kita hari ini mau ngobrol lebih lanjut lagi ya untuk mengatasi perilaku bermasalah. Minggu lalu kan kita udah diceritakan, udah dikasih tahu tentang perilaku bermasalah itu sebenarnya fungsinya apa aja sih gitu. Nah, hari ini kita mau melihat lebih detail dan bagaimana cara kita mengatasi perilaku tersebut. Gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ya review sedikit dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya semua perilaku itu adalah bentuk komunikasi. Jadi baik anak maupun orang dewasa itu menggunakan perilaku untuk berkomunikasi. Jadi ini ada beberapa contoh ya. Anak bayi menangis ketika lapar, atau orang dewasa membunyikan klakson ketika marah, kalau misalnya di jalan gitu, atau orang dewasa menguap ketika bosan. Jadi semuanya ini perilaku yang dilakukan itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok orang itu, anak-anak itu melakukan perilaku yang bermasalah, misalnya tantrum, menangis secara berlebihan, seperti itu. Mungkin karena hal itu lebih mudah dilakukan ketimbang dengan berkomunikasi secara langsung. Jadi karena mereka mengalami kesulitan untuk ngomong, maka yang mereka lakukan adalah, oh tantrum aja, lebih gampang gitu. Atau another thing, hal lain itu mereka lebih mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi contohnya kalau misalnya panggil oh mama mama gitu, mereka mama iya sibuk gitu kan. Tetapi tiba-tiba kalau anaknya nangis, wah gitu, langsung kayak kenapa? Nah, itu dengan mereka melakukan sesuatu yang negatif, itu malah lebih cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu. Atau yang ketiga mungkin mereka nggak ngerti bagaimana cara berkomunikasi dengan tepat. Akhirnya yang mereka lakukan adalah hal itu tadi, perilaku yang bermasalah. Nah, kemarin kita juga sudah diceritakan, sudah tahu soal ABC. Ya. Jadi, di setiap perilaku itu selalu ada A, antecedent-nya, apa yang terjadi sebelum perilaku, dan selalu ada konsekuensinya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, itu untuk melihat A-nya dan C-nya. Karena ketika kita melihat kedua hal ini, maka kita bisa mengetahui, oh ternyata fungsi perilakunya itu adalah yang mana, seperti itu. Nah, kita mesti melihat perilaku itu bukan berdasarkan bentuknya. Kalau bentuknya itu, oh kenapa sih kok anak saya sering tantrum? Kenapa sih kok anak saya sering pukul-pukul kepala? Nah, itu adalah bentuknya. Nah, hari ini kita mau lihat berdasarkan fungsinya. Jadi kalau seperti dokter gitu ya, kita kan nggak cuma melihat, oh anaknya ini batuk, tapi mesti dilihat ini kena bakteri atau kena virus, baru berdasarkan akar sumber masalahnya itu tadi, baru kita akan bisa melihat akan bisa menentukan obat yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa berikutnya. Jadi kalau di prinsip perilaku, kita mempercayai ada 4 fungsi perilaku. Bisa kita singkat dengan SEAT, supaya cepat hafal ya, have a seat gitu. Jadi yang pertama adalah sensori, yaitu sesuatu yang otomatis. Jadi kalau dilakukan itu langsung otomatis dapat reinforcernya gitu.
Yang kedua adalah escape dari tugas atau menghindari sesuatu. Yang ketiga adalah attention atau perhatian. Dan yang terakhir adalah tangible atau akses ke aktivitas atau sesuatu yang nyata. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu persatu. Iya, jadi ya saya Tania, saya sekarang lagi di Massachusetts, lagi bekerja di center di sini, bekerja sama anak-anak yang mempunyai perilaku bermasalah yang mungkin lebih intens dibanding biasanya. Jadi sekarang saya mau lanjutkan presentasi hari ini dengan membagi dua tipe intervensi yang biasanya behavior analyst memakai untuk menangani perilaku-perilaku bermasalah. Yang pertama adalah antecedent-based intervention. Dan antecedent-based intervention adalah strategi-strategi yang kita pakai untuk mencegah perilaku bermasalah dengan cara mengubah atau memodifikasikan lingkungan atau kondisi sekitar orang itu. Nah, yang kedua adalah consequence-based intervention, dan ini adalah strategi untuk mengurangi reinforcement untuk problem behavior dan menambah reinforcement untuk perilaku positif. Jadi beda dengan antecedent-based intervention, di mana kita mencegah dan kita melakukan sesuatu sebelum problem behavior itu terjadi. Consequence-based intervention adalah intervensi di mana kita melakukan sesuatu setelah behavior itu terjadi, ya. Jadi kalau kalian ingat dengan dari visual Kristi tadi, antecedent itu di depan, konsekuensi itu di belakang. Nah, sesuatu yang kita harus tahu juga, consequence-based intervention lebih intrusif dibanding antecedent-based intervention. Dan kalau misalnya kita memilih untuk memakai consequence-based intervention, kita memperlui konsistensi dan juga memperlui pengawasan dari profesional. Sangat penting juga sebelum kita lanjut presentasi kita hari ini, kita harus mengetahui bahwa walaupun strategi-strategi yang kita akan bahas hari ini sudah dipelajari untuk menjadi efektif, strategi-strategi ini kita cara pakainya akan beda di setiap anak, ya. Jadi prosedurnya harus dimodifikasi tergantung level abilitas anak itu. Dan juga untuk mendapati intervensi yang efektif, kita harus berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang, psikolog anak, kita juga pun harus menginvolve BCBA, kadang-kadang ada speech, OT, ya, banyak party yang perlu ikut campur. Dan sangat penting juga, kesalahan dalam mengimplementasi prosedur dapat berbahaya atau memperburuk problem behavior. Jadi apabila ada yang mencoba untuk melakukan prosedur-prosedur yang kita akan bahas hari ini tanpa pengawasan atau tanpa pengetahuan yang full, ada kesempatan bahwa problem behavior anak itu akan memburuk. Jadi kita harus sangat hati-hati. Ya, jadi kita langsung masuk aja ya ke fungsi yang pertama. Jadi kalau kita lihat fungsi sensori ini yang seperti saya bilang tadi adalah dia akan otomatis mereinforce. Jadi contohnya kalau kita masukkan ke dalam bagan ABC seperti ini ya. Jadi seperti sekarang Bapak dan Ibu sedang mendengarkan Zoom seminar. Mungkin sebagian dari kita ada yang menggoyang-goyangkan kaki. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya seminar tetap berlangsung, tapi mungkin Bapak dan Ibu rasa bosannya agak berkurang sedikit, atau sedikit merasa nyaman, atau mungkin beberapa orang merasa, dengan saya menggoyang-goyangkan kaki, saya bisa lebih konsentrasi tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, konsekuensinya itu untuk diri sendiri dan dari diri sendiri kepada diri sendiri, seperti itu. Nah, kita mau lihat contoh berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya masalah sensori, seperti yang Prof bilang tadi, benar banget. Kalau misalnya sensorinya cuman menggoyang-goyangkan kaki, atau mungkin beberapa anak mungkin suka
humming-humming, ngomong sendiri, selama hal itu tidak mengganggu dan bukan sesuatu yang parah, lebih baik kita memfokuskan intervensi kita kepada hal-hal yang lebih krusial. Jadi misalnya lebih fokuskan pada intervensi untuk akuisisi hal yang misalnya untuk ngomong lah, untuk daily living skill seperti itu. Tetapi kalau memang masalah sensori ini sangat-sangat mengganggu, misalnya seperti head banging, mukul-mukul kepala, yang berbahaya tuh, atau mungkin makan paika ya, makan sesuatu yang bukan makanan, maka itu sangat perlu untuk kita intervensi. Jadi yang pertama adalah kita perlu untuk mengkonsultasikan dengan dokter atau psikiater untuk misalnya yang memukul kepala itu. Karena kalau memukul kepala bisa saja, oh anaknya ada tumor otak, misalnya seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, penanganannya harus dengan obat atau dengan terapi yang bukan terapi perilaku. Pastikan tidak ada kendala medis. Nah, ketika kita sudah bisa menghilangkan itu semua, oh ternyata nggak ada kelainan otak, semuanya oke. Nah, barulah kita bisa move on ke prosedur behavior intervention. Dengan cara bagaimana? Kita harus buat lingkungan anak itu semenyenangkan mungkin. Jadi anak jangan dibiarkan sendiri, supaya tidak terjadi mukul-mukul kepala tersebut. Lalu bantu anak untuk melakukan hal yang incompatible dengan perilaku tersebut. Misalnya, memukul kepala itu karena anak merasa, oh dengan memukul kepala itu dia merasa nyaman. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa berikan helm, contohnya supaya ada sedikit pressure gitu ya di kepalanya. Dan mungkin nggak cuma di kepala aja, tapi di tangan. Jadi kalau seperti ini kan berarti kita pakai helm, anaknya udah nggak bisa, tapi tangannya juga, tangannya mungkin disuruh tepuk tangan, misalnya seperti itu. Nah, ketika dia tepuk tangan, kan otomatis dia nggak mungkin tuh bisa pukul kepala. Jadi, kita harus memikirkan strategi-strategi yang sama sekali berlawanan dengan hal yang negatif tersebut, seperti itu. Coba kita bisa lihat contoh berikutnya untuk lebih jelas. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan kan. Jadi, untuk perilaku memukul kepala dengan tangan, kita harus mengambil data ABC, seperti yang tadi. Sangat-sangat penting untuk didampingi oleh profesional. Karena memastikan apakah ini hanya fungsinya sensori atau bisa yang lain. Nah, nanti yang lain kita pelajarin. Tapi terus kemudian kita perlu menuliskan setiap kejadian. Jadi kejadiannya berapa sering sih? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang terjadi memukul kepala? Saya dulu punya pengalaman ada anak itu yang memukul kepala kurang lebih jam 5.45 sore. Antara 5.30 sampai jam 6, tapi rata-ratanya 5.45. Terus ditemukan itu biasanya anaknya itu makan jam 6 sore. Nah, ternyata anaknya itu mukul kepala karena dia lapar. Kemudian ketika jam makan malamnya itu digeser lebih awal, perilaku memukul kepala itu turun drastis. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Karena jam berapa terjadinya, berapa sering itu terjadi, itu akan sangat membantu intervensi apa yang perlu kita berikan. Seperti itu. Ya, next. Ya. Nah, ini ada contoh lagi sih. Jadi misalnya bersiul gitu ya. Sendiri, tidak ada perhatian atau aktivitas, lalu anak bersiul, stimulasi dihasilkan. Jadi ini contohnya Bu Jennifer yang minggu lalu. Jadi bersiul mengakibatkan sensasi di tenggorokan dan memproduksi suara siulan. Nah, ini kan menstimulasi. Sekarang bagaimana sih caranya supaya anak nggak bersiul? Sebenarnya sih kalau perilaku ini nggak terlalu berbahaya ya, tetapi kalau misalnya kita bisa melihat contoh intervensinya seperti ini. Next. Ya, jadi bersiul dapat digantikan dengan komunikasi. Jadi bisa kita mengajak anak untuk ngobrol dua arah. Nah, kalau anaknya masih belum bisa ngobrol dua arah, siapa tahu anaknya suka bernyanyi. Jadi misalnya dia mulai
gitu, kita ajak dia bernyanyi, misalnya lagu Balonku Ada 5, jadi kita ajarkan beberapa lagu yang fungsional, sehingga bersiul itu akan berkurang, karena bersiul kan kalau orang bernyanyi belum tentu nggak bisa bersiul gitu. Jadi akhirnya dia akan bisa menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih fungsional, yang bisa lebih diterima di masyarakat gitu. Dan jangan lupa untuk memberikan reinforcer, memberikan oh good job, hore, wah hebat gitu. Jadi setiap kali anak tidak melakukan itu, kita sering puji anak. Dengan begitu perilaku bersiul akan berkurang. Oke, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana untuk mengatasi perilaku-perilaku yang berfungsi escape. Ya, jadi orang yang mempunyai perilaku, walaupun itu pun bisa problem, bisa enggak, yang berfungsi escape, melakukan sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Jadi contoh satu adalah misalnya anak Anda baru pulang dari sekolah, dia ingin nonton TV, tidak ingin bikin PR, tapi setelah ibu atau bapak menyuruh dia untuk bikin PR, dia mulai melempar tugas. Nah, jadi perilaku melempar tugas ini di situasi ini berfungsi escape. Kenapa? Karena di situasi ini anak itu mencoba untuk menghindar dari menyelesaikan tugas itu. Iya, jadi sekarang kita akan berdiskusi tentang antecedent-based intervention buat escape ya. Jadi salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita bisa meningkatkan anak punya preferensi dalam aktivitas yang kita berikan. Jadi mungkin dengan cara menggabungkan hobi atau interest anak itu pada aktivitas. Jadi misalnya kalau Anda punya anak atau klien yang suka musik, mungkin kita bisa mengajar memakai musik. Contoh yang lebih detail mungkin, misalnya kita lagi mengajarkan imitasi ya. Skill imitasi ini adalah salah satu skill yang sangat penting kita ajarkan ke anak very early on. Jadi mungkin anak ini suka lagu dan kita mau mengajarkan dia imitasi. Jadi daripada kita ngajarin dia pakai instruksi-instruksi singkat seperti ikuti saya, atau follow me, atau do this, gitu, mungkin kita bisa pakai lagu untuk mengajari imitasi. Jadi, mungkin sebagai orang tua, atau sebagai guru, atau sebagai terapis, Anda bisa memakai lagu. Jadi, seperti ini ya. Jadi, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round, and then kita bisa menyuruh anak itu untuk mengimitasi perilaku yang begini, gitu, pakai lagu. Strategi kedua adalah kita harus memberi anak pilihan. Nah, ini tuh penting banget. Kenapa? Karena dengan kita memberi anak itu pilihan atau choices ya, kita tuh memberi anak itu a sense of control. Jadi kita telling him that, oh, aku tuh sebenarnya memilih untuk melakukan hal yang ini. Jadi biasanya sih anak habis bikin choice, mereka tidak melakukan hal-hal yang bermasalah. Jadi mungkin sebelum memulai mengerjakan tugas atau melaksanakan perintah dari ibu atau bapak, kita bisa bertanya sama anak, oh kamu mau mandi dulu atau kamu mau makan malam dulu? Atau mungkin bisa juga nanya, kamu mau makan malam duduk sebelah papa atau mau duduk sebelah mama? Atau mungkin kalau misalnya lagi ngerjain tugas PR gitu, bisa juga menanya kayak, adek mau duduk di kursi warna merah atau kursi warna putih, mau pakai pen atau mau pakai pensil. Terus strategi berikutnya, yang menurut saya sangat penting ya, seperti tadi Ci Kristi udah bilang di awal, perilaku itu adalah satu mode komunikasi. Mungkin apalagi kalau misalnya perilakunya maladaptif, ini adalah salah satu cara anak itu berkomunikasi dengan salah. Jadi kita sebagai guru, sebagai terapis, sebagai orang tua harus mengajari anak itu untuk meminta sesuatu dengan benar. Jadi untuk perilaku yang berfungsi escape, kita bisa mengajari anak itu untuk meminta untuk istirahat atau minta untuk selesai dengan tugas. Ya.
Jadi contoh misalnya sebelum kita melihat anak itu melakukan perilaku bermasalah, mungkin kita bisa melihat tanda-tanda. Jadi biasanya anak-anak yang mempunyai perilaku escape, mereka suka gerak-gerak di kursi atau mulai gelisah gitu. Nah, pas anaknya kita melihat perilaku-perilaku ini di anak, kita bisa bilang ke anak itu, ingat nak, kalau misalnya kamu pengen break, kamu bisa minta break dengan baik gitu. Dan strategi terakhir adalah kita bisa memakai visual schedule untuk mengurangi escape maintain behavior. Jadi tergantung kemampuan anak, kita bisa memakai visual schedule yang panjang atau yang pendek, bisa memakai visual schedule yang hanya gambar, ada visual schedule yang hanya teks juga. Tapi yang di screen kita hari ini adalah visual schedule yang kita pakai yang paling simple ya. Jadi visualnya hanya pertama dan kemudian. Ini biasanya kita pakai untuk early learners, jadi anak-anak yang mungkin baru umur 2 sampai 10 gitu, kita bisa pakai tool ini. Jadi sangat simple ya, Ibu kalau bisa lihat di screen, di sebelah kiri ini ada gambar pertama. Jadi kita bisa bilang ke anak kita, pertama kita makan dulu, kemudian baru jalan-jalan gitu. Atau pertama kita duduk, kemudian kita bermain. Nah, sekarang kita akan lihat consequence-based intervention. Jadi intervensi apa yang kita bisa lakukan setelah perilaku itu terjadi. Jadi yang pertama, kita bisa memberikan anak itu istirahat dari perintah apabila dia melakukan perilaku positif. Jadi misalnya kalau misalnya anak mengerjakan soal sambil tidak teriak-teriak, sambil duduk manis, kita bisa memberi dia akses ke free time atau akses ke istirahat. Jadi kita bisa berkata, wow, Budi kamu did such a good job, kayak duduk tenang hari ini, kerjain tugas, kamu boleh istirahat 5 menit, habis itu balik lagi kerjain tugas ya, gitu. Nah, ini tuh dilakukan sambil mengabaikan problem behavior. Yang saya akan tekankan hari ini adalah mengabaikan problem behavior itu sangat beda dengan mengabaikan anak ya. Jadi, pas kita mengabaikan problem behavior, kita selalu meyakinkan bahwa anak itu safe dan anak itu aman. Jadi aman, tidak berbahaya kepada diri sendiri dan berbahaya kepada lingkungan. Terus berikutnya, consequence-based intervention satu lagi adalah kita tidak bolehin anak untuk menghindar dari tugas atau perintah apabila dia menunjukkan problem behavior. Jadi kita sebagai orang tua harus tegas dan meyakinkan anak itu akan selesai perintah yang kita beri no matter what. Jadi kalau Inggrisnya kita bisa bilang kita harus follow through, harus bisa tegas. Jadi misalnya anak mulai tantrum setelah diberi tugas ya. Jadi kita bisa mengabaikan tantrum dia dan habis anak ini tenang, tantrumnya udah selesai, kita sekali lagi memberi tugas yang sama itu untuk anak selesaikan. Nah, sekarang kita lihat satu case tadi ya yang kasus problem behavior yang berfungsi escape. Jadi problem behavior yang dicontoh ini adalah melempar tugas. Jadi Budi melempar tugas saat guru memberi tugas kepadanya. Konsekuensi yang diberikan adalah guru menyuruh Budi untuk berdiri di pojokan. Nah, problem dari konsekuensi ini apa? Well, dengan guru itu menyuruh Budi berdiri di pojokan, Budi telah dapat akses untuk menghindar dari pekerjaan yang diberikan. Nah, karena ini Budi telah belajar bahwa, lain kali kalau misalnya aku melempar tugas, aku bakal dihukum, disuruh duduk di pojokan, maka dari itu saya bisa menghindar dari tugas kita. Nah, apakah what does intervention yang benar, mungkin kelihatannya seperti apa, kita bakal lihat di slide berikut ini. Jadi yang pertama ibu guru bisa lakukan adalah dia bisa mungkin mengevaluasi tugas yang dia berikan Budi ya. Jadi kalau misalnya tugasnya terlalu susah buat Budi juga akan pastinya melakukan problem behavior. Dan setelah evaluasi, kalau misalnya ibu guru menemukan bahwa tidak ada masalah dengan kesusahan tugas itu, ibu guru bisa mulai memberikan break dari tugas setelah anak menyelesaikan
2 soal tanpa problem behavior. Dan setelah anak itu sudah menyelesaikan 2 soal tanpa problem behavior dengan lancar, mungkin kita bisa tambahkan, oke, setelah 4 tugas tanpa problem behavior, kita ngasih break. Setelah 6 tugas, kita kasih break. Setelah 10 tugas, kita ngasih breaks, and so on, gitu. Ibu juga bisa mengingatkan anak untuk meminta break dengan baik sebelum dia melempar tugas. Jadi saat ibu guru melihat tanda-tanda problem behavior, seperti misalnya mukanya merah, anaknya gelisah, dia bisa mengingatkan anak itu untuk meminta istirahat. Oke, nah saya mau mengajak Bapak dan Ibu semua sebelum saya masuk ke attention untuk mulai memikirkan daripada kita memikirkan, oh anak saya itu suka pukul-pukul, anak saya suka buang-buang barang. Coba kita sama-sama sekarang memikirkan, kira-kira ini fungsinya yang mana ya? Apakah tadi sensory, apakah escape, apakah attention, atau tangible? Nah, sekarang kita akan masuk ke yang attention atau perhatian. Jadi, anak itu melakukan problem behavior mungkin untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi misalnya anak berteriak-teriak, menangis saat orang tua sering telepon. Terus orang tuanya langsung bilang, jangan teriak-teriak dong, seperti itu. Atau dia suka menceritakan sesuatu yang dibesar-besarkan, dan orang lain menyimak karena ceritanya menarik. Nah, harus diingat bahwa perhatian dalam bentuk negatif seperti membentak, seperti kenapa sih kayak gitu-gitu itu juga adalah bentuk perhatian. Karena anak kadang-kadang itu tidak mengerti yang perhatian positif atau perhatian negatif buat mereka sama-sama perhatian seperti itu. Nah, kita mau lihat berikutnya. Nah, ini ada video contoh kalau anak mencari perhatian dengan tantrum. Suaranya nggak keluar. Nggak ada suaranya. Unmute. Nah, ini mamanya pergi, dia diam. Ya, mungkin cukup ya kayaknya ya. Kurang lebih bisa dilihat ya bahwa anak ini menangis untuk mendapat perhatian. Ketika mamanya pergi, dia loh pergi nih, aku diam dulu, terus begitu lihat mamanya dia nangis lagi. Jadi ini full dia minta perhatian dengan melakukan perilaku yang negatif. Nah, sekarang kita mau melihat sekarang antecedent based intervention-nya apa? Bagaimana sih supaya anak itu tidak melakukan perilaku negatif, gitu kan? Jadi yang pertama, kita harus berikan anak itu perhatian yang sering. Mungkin beberapa orang tua bilang ke saya, loh saya tuh sudah sering loh, Miss, berikan perhatian. Oh, tapi perhatian yang diberikan menurut orang tua sering, itu belum tentu menurut anak sering, gitu kan. Jadi, kalau misalnya anak lagi main, kita bisa bilang, oh Bobi sedang main masak-masakan ya. Jadi apalagi sekarang kan kebanyakan bekerja di rumah misalnya. Jadi
5-10 menit sekali anaknya ditengok, oh lagi main ya. Seperti itu udah sangat-sangat baik. Kayak gitu. Dapati anak berlaku baik. Jadi misalnya anak bisa wah kayaknya enak sekali tuh masak nasi goreng atau pizza. Misalnya anak main masak-masakan. Berikan pujian-pujian, wah enak sekali, hebat sekali ya masaknya, keren. Misalnya seperti itu. Dan juga ajari anak cara yang baik untuk meminta perhatian. Nah, ini dengan verbal behavior. Kalau misalnya anaknya belum verbal, nah kemarin kalau udah dengar talknya Bu Ruri, itu Bu Ruri membahas sedikit tentang verbal behavior. Kalau belum lihat, nanti boleh dilihat lagi, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat consequence base-nya apa. Jadi kalau misalnya fungsinya adalah perhatian, maka kalau misalnya anaknya berperilaku tidak baik, ada problem, maka jangan berikan perhatian dalam bentuk apapun untuk problem behavior tersebut. Jadi misalnya anaknya nangis gitu ya, ya udah kita sama sekali tidak memberikan perhatian kepada itu. Jadi kita kalau bisa tidak memberikan eye contact, kita hadap ke arah yang berbeda seperti itu. Tunggu sampai tantrumnya atau perilaku negatifnya mereda. Nah, setelah itu berikan beberapa saat baru kita bisa label emosinya. Oh, tadi kamu marah ya. Kenapa? Seperti yang Tania bilang tadi sangat tepat. Jadi kita hanya menghiraukan perilaku negatif. Kita tidak menghiraukan anaknya. Kayak gitu. Oh, sorry, kita tidak menghiraukan anaknya. Nah, jadi contoh kasus ya, yang tadi, jadi ibunya sedang berbicara di telepon, anak teriak-teriak, ibu bilang, jangan berisik dong. Nah, kalau misalnya seperti ini, terus-terusan, maka setiap kali ibu telepon, anak akan berteriak-teriak. Ya kan, karena anak mendapat perhatian dari ibu setiap kali dia marah-marah gitu. Nah, kemungkinan intervensi apa? Jadi berikan perhatian pada anak ketika ibu sedang tidak berbicara di telepon. Berikan perhatian yang banyak supaya waktu ibu telepon, ya perhatian itu kurang lebih udah banyak gitu. Nah, terus intervensinya juga bisa ibu misalnya pura-pura telepon. Kalau anaknya teriak, kita pakai consequence based. Abaikan teriakan tersebut dan terus pura-pura telepon aja seperti tidak ada yang mengganggu. Nah, ketika anak berhenti berteriak, hitung 5 detik. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi jangan pakai intervensi ini untuk problem behavior anak Anda. Ini karena sangat perlu untuk kita analisa satu-satu sehingga kita bisa tahu intervensi yang tepat seperti apa. Tapi pada kasus Bobby, jadi misalnya setelah ibunya telepon diabaikan, misalnya anaknya tetap teriak-teriak 15 menit sampai capek tuh. Nah, kita kasih jeda. Kenapa kok perlu kasih jeda? Supaya kita nggak sengaja mereinforce teriak-teriaknya itu tadi gitu. Nah, kita hitung kurang lebih 5 detik misalnya. Kemudian beri pujian. Wah, hebat ya Bobby, nggak teriak-teriak seperti itu. Nah, dengan begitu teriak-teriak lama-lama akan berkurang dan digantikan dengan perilaku yang baik. Jadi anaknya bisa bilang, "Ma, bisa tutup telepon," misalnya seperti itu. Oke, next. Ya, jadi kita sekarang mau berdiskusi tentang perilaku negatif yang berfungsi tangible. Ini yang terakhir. Jadi fungsi yang keempat ya. Jadi orang yang melakukan behavior yang berfungsi tangible melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan akses ke barang, ke lokasi, ataupun hak istimewa. Jadi contoh adalah misalnya kita lagi di supermarket nih, terus anak berteriak-teriak karena ibu bilang nggak boleh beli permen, pas anak minta dibeliin permen. Nah, di contoh ini, anak ini melakukan problem behavior karena dia tidak diberikan akses ke barang. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan untuk perilaku bermasalah yang berfungsi tangible ini?
Well, untuk antecedent-based intervention, yaitu intervensi yang kita pakai untuk mencegah problem behavior, yang pertama kita bisa menambah akses ke barang atau aktivitas yang kita inginkan. Nah, ini very interesting, ini very counterintuitif ya. Tapi yang saya telah pelajari selama bertahun-tahun bekerja dengan anak-anak adalah apalagi iPad ya. iPad nih anak banyak banget yang suka. Kalau misalnya ibu atau bapak hanya memberi dia akses ke iPad untuk 30 detik, 30 detik itu tidak cukup untuk anak itu mendapatkan kualitas-kualitas reinforcing dari iPad. Nah, mungkin untuk barang-barang seperti iPad atau seperti HP, durasi anak itu mendapatkan akses ke barang itu mungkin bisa lebih panjang. Ibu bayangkan aja kalau misalnya ibu main sama HP gitu hanya untuk 10 detik, puas gak? Yang nggak puas gitu loh. Pasti kita mau main HP at least 2 menit, 3 menit, ya kan? Jadi durasi atau size barang itu harus kita consider pas kita mengasih akses reinforcer ke anak. Yang kedua adalah kita bisa mengajari anak untuk meminta akses ke barang atau aktivitas dengan benar. Nah, untuk early learners atau anak-anak yang mungkin belum verbal, cara pengajarannya sangat simpel. Kita bisa misalnya pura-pura main HP gitu. Terus setelah kita lihat anak mulai mendekat dari belakang atau dari samping atau mulai reach over untuk megang HP, kita bisa habis itu prompt anak kita untuk bilang HP dong gitu. Nah setelah kita dengar anak itu bilang HP dong, kita bisa memberi HP kita untuk ke anak itu untuk dia mainkan mungkin untuk 3 menit gitu. Dan habis 3 menit kita bisa ambil balik HP-nya, kita bisa bilang, oke, sekarang giliran ibu ya. Habis itu diulang lagi, ibu mulai main HP lagi, anak mencoba untuk megang HP atau mengakses HP, ibu bisa prompt dia untuk minta HP dong, habis itu kita kasih lagi. Jadi kita ulang terus untuk biar anak bisa berlatih untuk meminta HP dengan benar. Sekarang kita bahas consequence-based intervention. Jadi apa yang kita bisa lakukan setelah problem behavior atau behavior positif terjadi ya. Jadi yang pertama kita bisa memberi akses ke barang atau aktivitas yang dia inginkan hanya setelah dia meminta dengan baik dan mengabaikan problem behavior. Contohnya misalnya anak menangis-nangis, teriak-teriak, ingin diberikan permen. Nah, kita tunggu anak itu sampai tenang dan dia minta dengan baik, baru kita beri akses ke permen. Nah, tapi kalau misalnya anak tidak meminta dengan benar bagaimana? Kalau dia tidak minta dengan baik gimana? Nah, masih kita akan tunggu dia sampai dia tenang. Terus kita, seperti tadi, kita berikan dia prompt untuk dia meminta dengan baik-baik. Baru kita ngasih akses ke barang itu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memberikan akses ke barang itu setelah anak tidak melakukan perilaku bermasalah setelah suatu jangka waktu. Jadi misalnya sudah sejam nih, terus anak tidak nangis karena dia pengen mendapatkan akses ke HP atau ke iPad atau ke barang lain. Nah, mungkin kita bisa bilang ke anak itu, oh my gosh, good job, kayak kamu udah sejam tidak, kita bilang itu, oh good job, here you go, kamu boleh main HP, kamu boleh main HP, iPad, gitu. Jadi kita memberikan dia akses ke barang yang dia inginkan, setelah dia tidak melakukan perilaku bermasalah setelah sekian waktu. Nah, sekarang kita melihat case study satu ini yang problem behavior-nya berfungsi tangible ya. Jadi problem behavior di sini adalah anak tantrum karena dia ingin mengakses iPad. Nah, setelah anak ini bertantrum, ibu memberi anak iPad biar dia diam. Nah, dengan ibu ini memberi anak iPad, setelah anak itu bertantrum, anak telah belajar, wah, lain kali kalau misalnya aku tantrum, saya pasti akan dapat iPad. Jadi, aku bakal tantrum terus saja biar aku bisa dapat iPad gitu. Jadi dalam situasi ini sayangnya ibu tidak memberi anak konsekuensi yang benar ya. Nah, intervensi apa yang mungkin kita pakai untuk case barusan yang kita melihat?
Nah, mungkin kita bisa menyisihkan waktu spesial di mana anak itu memakai iPad tanpa gangguan. Jadi mungkin setiap hari jam 10 sampai jam 10.30 anak itu boleh mengakses iPad semau dia gitu. Nah, untuk kenapa kita memberi anak itu akses ke iPad pakai waktu spesial, kenapa? Well, rasionalnya adalah kita ingin anak itu untuk mungkin bosan dengan iPad atau bosan dengan reinforcer. Jadi rasionalnya the more kita ngasih anak itu ke akses ke barang yang dia suka, hopefully lama-lama dia bakal bosan dan dia tidak mau main sama barang itu lagi. Jadi setelah itu kita juga bisa mengajarkan anak untuk meminta iPad dengan baik. Jadi setiap kali anak meminta iPad dengan baik, kita bisa memberi dia akses ke iPad. Nah, tapi banyak banget orang tua yang nanya ke saya kayak, Miss, masa kita ngasih terus sih kalau dia minta? Well, tenang. Habis itu biasanya kita bakal mengajari setelah anak itu bisa meminta dengan lancar ya. Jadi ini bukan langsung dari depan kita lakukan. Jadi setelah anak sudah lancar bilang iPad dong, HP dong gitu, kita bisa menyuruh anak untuk menunggu 15 detik sebelum dia mendapatkan akses ke barang itu. Setelah dia lancar 15 detik, kita bisa tambahin jadi 30 detik, jadi semenit, jadi 2 menit, jadi 3 menit, dan seterusnya. Entar end goal-nya adalah kita akan mengajarkan anak itu untuk cara mentoleransi tidak dikasih iPad. Jadi basically kita ngajarin anak itu untuk toleransi denger no atau nggak boleh gitu. Jadi ini semua sangat sistematik ya, Ibu dan Bapak semua perlu dievaluasi sama profesional. Waktu-waktunya pun itu harus dievaluasi terus. Jadi mohon tidak melakukan sendiri karena tadi yang kita sudah bahas mungkin problem behavior bisa memburuk ya. Jadi konklusi kita hari ini sudah belajar bahwa semua perilaku adalah metode anak itu berkomunikasi. Dan untuk menangani problem behavior, kita harus memakai intervensi-intervensi yang mengadreskan fungsi. Jadi mengapa problem behavior itu terjadi. Dan 2 tipe intervensi yang kita pakai adalah antecedent-based intervention, di mana kita mencegah problem behavior sebelum problem behavior itu terjadi, dan consequence-based intervention, di mana kita melakukan sesuatu, memberikan konsekuensi setelah perilaku itu terjadi. Dan agar efektif, prosedur yang dibahas hari ini perlu dimodifikasikan sesuai kebutuhan anak. Jadi, seperti tadi kita bilang juga, banyak kali kita telah bilang bahwa sekali lagi apabila ada kesalahan dalam melakukan prosedur-prosedur ini, problem behavior bisa memburuk dan dapat berbahaya untuk anak itu. Jadi sekali lagi please suggestion yang kita berikan hari ini, apalagi suggestion dari kasus-kasus yang kita bahas hari ini, mohon jangan di copy and paste dan dipakai untuk anak Anda, seperti tadi Ci Kristi sudah bilang juga. Karena sugestinya itu kita tulis khusus untuk Bobby, khusus untuk Budi ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk anak Anda. Dan untuk mendapatkan intervensi yang spesifik untuk anak Anda, saya akan sharing ini bisa dicatat kontak-kontak BCBA atau behavior analyst yang di Jakarta atau di Indonesia yang lagi menerima klien ya. Jadi ada Ibu Kunti, Ibu Jennifer, ada Mbak Anita di anakku ya, mereka semua di Jakarta, dan Miss Kristi ini dia punya center di Surabaya namanya Blue Bridge. Terus Kristi, you wanna talk about your webinar? Jadi ini nanti pada 4 September kita dari Blue Bridge akan mengadakan seminar tentang pentingnya vaksin dan apa pengaruhnya terhadap anak kebutuhan khusus. Jadi bagi orang tua yang tertarik, apalagi di masa pandemi ini juga. Nah, yang terakhir ini ada Blue Tools. Jadi yang tadi sudah dipresentasikan oleh Tania,
Ya, jadi ini itu sebenarnya hanya sebagai alat bantu. Jadi visual, karena kebanyakan anak dengan kebutuhan khusus itu sangat-sangat terbantu dengan adanya visual. Jadi bisa dipakai untuk, jadi sebelum kita bisa makan dulu lalu jalan-jalan. Nah, untuk informasinya bisa dicari di Instagram @bluetooth atau di WA di nomor ini gitu. Oke. Ada magnetnya itu ya? Hah? Bluetooth itu ada magnetnya? Ya, pakai magnet. Jadi lebih kuat daripada velcro. Oke. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu telah mendengar presentasi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanya langsung. Ya, terima kasih Tania dan Kristi, menarik sekali yang diajarkan ini.